Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Mutakim. Saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Sertifikasi IT, Bisnis IT, dan Standar Profesi. Namun sebelum ke penjelasan, marilah kita menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan segala puji Allah atas segala taufik dan kenikmatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan makalah ini dengan keadaan sehat, serta semoga diberi kemudahan untuk mengerjakan skripsi. Amin. Semoga semuanya mendapatkan kebahagiaan yang abadi, tentram, aman, dan sentosa. Penulis berharap agar makalah ini dapat berguna bagi semua pembaca dan bermanfaat juga bagi penulis. Langsung ke pembahasan. Teknologi saat ini sangat berkembang pesat. Hampir semua dari bidang memakai teknologi yang berbasis komputer. Untuk itu, kita sebagai orang yang berkecimpung di bidang IT harus meningkatkan kreativitas kita agar kita tidak dikuasai oleh orang-orang yang tidak mempunyai dasar IT. Untuk itu, marilah kita tingkatkan semangat tanpa batas agar Indonesia semakin maju, makmur, sehat, dan sentosa. Dari hal tersebut, kita harus mempunyai 3 poin yang harus dilengkapi, antara lain sertifikasi IT, bisnis IT, dan standar profesi. Jika ketiga poin tersebut bisa terpenuhi, kemungkinan besar negara ini akan maju karena dasar dan poin-poin yang dibutuhkan hampir bisa dikatakan terpenuhi. Untuk itu, marilah kita semua untuk meraih cita-cita setinggi langit. Pembahasan yang berikutnya tentang manfaat bisnis IT. Bisnis IT dapat memperluas pasar. Terus bisnis IT dapat meningkatkan efisiensi operasional dan waktu. Dan kemudian juga bisnis IT dapat mempengaruhi biaya produksi dan operasional. Lanjut yang kedua. Yang selanjutnya adalah kemudian kode etik profesi ini berperan sebagai sistem norma, nilai, dan aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar atau tidak baik bagi seorang profesional. Dengan kata lain, kode etik profesi dibuat agar seorang profesional bertindak sesuai dengan aturan dan menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu standar profesi. Standar profesi adalah pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik, terlebih dalam bidang misalnya kesehatan. Para profesional harus tahu benar tentang standar profesi dari bidang-bidang kesehatan yang mereka geluti, antara lain seperti dokter, perawat, bidan, dan medis, dan juga yang lain-lain. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Sertifikasi IT adalah sebuah bentuk penghargaan yang diberikan kepada orang atau individu yang dianggap memiliki keahlian dalam bidang IT tertentu atau spesifik. Bentuk penghargaan ini berupa sertifikat khusus yang umumnya disertai dengan title tertentu. Jika pernah mendengar istilah semacam CCNA, MCTS, CEH, OCP, dan lain sebagainya, itulah contoh title sebagai seorang pemegang sertifikat IT. Sertifikat IT ini berlaku internasional dan dirilis atau diterbitkan oleh vendor atau organisasi khusus yang tentunya sudah diakui secara internasional juga. Bidangnya sendiri beragam, mulai dari sistem operasi, aplikasi, networking, programming, database, hingga IT management.
Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Keuntungan bisnis IT. Keuntungannya yaitu dapat menjangkau konsumen secara lebih luas. Jika hanya mengandalkan berjualan secara offline, Anda hanya dapat menjangkau konsumen yang ada di sekitar saja. Namun, dengan adanya bisnis online atau bisnis IT, kita bisa menjangkau ke seluruh Indonesia, bahkan mencapai seluruh dunia berkat adanya bisnis IT atau berbasis online. Kemudian bahasan yang selanjutnya yaitu keuntungan standar profesi. Yang pertama, memiliki daya saing yang tinggi dalam bidang kerja. Yang kedua, memiliki koherensi kerja. Yang ketiga, mendaratkan maaf ada kesalahan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu keuntungan sertifikasi IT. Yang pertama, sertifikasi ini merupakan pengakuan akan pengetahuan yang kaya. Kemudian dapat merencanakan karir yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu professional development. Yang selanjutnya meningkatkan international marketability. Cukup sekian dari saya. Namun sebelum ditutup, kita akan ada kesimpulan dari makalah tersebut, yaitu jadi pada dasarnya bisnis IT, standar profesi, dan sertifikat IT tersebut sangatlah saling adanya keterhubungan atau keterkaitan, karena di dalam dunia kerja ketiga elemen tersebut sangat diperlukan dalam bidang kerja apapun. Yang kedua, sebagai manusia, saya tidak pernah lepas dari kesalahan dan khilaf. Saya sebagai penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga saya mohon kritik dan sarannya agar saya dapat berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.